Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Tentang karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, poin 2. Kemarin kita sampai pada poin 1. Kita membaca bersama dalam Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengar, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa. Nah, kuasa apa saudaraku? Saudaraku, kalau di dalam pemerintahan, siapa sekarang yang berkuasa? Oh, di negara itu si itu yang berkuasa, begitu ya. Dan kalau dia punya kuasa, dia punya pengaruh, dia punya keputusan, harus dipatuhi semua. Kalau Roh Kudus turun, kita menerima kuasa. Kita menerima kuasa. Nah, kuasa untuk apa? Hari ini saudaraku, kita akan berbicara tentang kuasa itu untuk apa? Kuasa itu untuk menang. Kuasa untuk menang dalam peperangan iman. Amin. Tuhan beri itu. Ya. Tuhan beri itu untuk kita. Satu kuasa agar kita bisa menang dalam menghadapi peperangan iman. Setiap orang tentu menghadapi peperangan imannya masing-masing dalam hidupnya. Bahkan Ayub berkata, saudaraku, tentang hal ini. Ya, setiap orang yang lahir dari perempuan akan mengalami kegelisahan, akan mengalami peperangan. Dan peperangan itu membuat orang gelisah. Peperangan itu membuat orang takut. Peperangan itu membuat orang tidak tenang dalam hidupnya. Saudaraku, baru ada perang di negara lain yang jauh di sana, kita juga jadi tidak tenang. Kita mulai takut. Apalagi jika sudah melibatkan negara-negara tertentu, kita sudah mulai berpikir, apakah ini akan menjadi perang dunia ketiga? Lalu Tuhan segera datang dan lain sebagainya. Ayub 14 ayat 1 mengatakan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Dan penuh kegelisahan. Dalam terjemahan ini langsung pada akibatnya ditulis kegelisahan. Dalam terjemahan lain dikatakan peperangan. Ya. Jadi akibat dari peperangan itu hidup gelisah. Setiap orang yang lahir dari perempuan, ada yang lahir bukan dari perempuan? Mungkin ada yang dari pohon pisang. Kalau pohon pisang tumbuh namanya apa saudaraku? Yang dari kampung sebutnya apa? Anak. Betul Pak Hibau? Anak. Iya, bukan tunas, ini bahasa kampung saudaraku. Jadi kalau saya menasihati orang, menasihati anak-anak muda yang lawan sama orang tua, kamu itu enggak keluar dari pohon pisang. Mungkin ada yang pernah saya kasih tahu seperti itu. Ya, kamu keluar dari rahim ibumu, bukan dari pohon pisang. Ya, mungkin kalau keluar dari pohon pisang dia bisa lupakan orang tuanya. Tapi setiap setiap orang yang lahir dari perempuan, dia akan mengalami kegelisahan, peperangan dalam hidupnya. Tetapi ada hal-hal yang di luar. Peperangan menghadapi kuasa kegelapan, peperangan menghadapi kuasa iblis dengan berbagai tipu daya, dengan berbagai tipu muslihat. Iblis tidak datang bawa senjata langsung hadapi kita, enggak saudaraku. Dia gunakan berbagai cara untuk bisa menjatuhkan kita.
Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku, inilah yang Paulus beritahukan pada kita. Ya, kita harus kuat di dalam Tuhan. Harus apa, saudaraku? Harus kuat. Bisa enggak kita kuat? Bisa. Karena Tuhan memberi kita kuasa. Ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Tuhan beri kita kuasa. Dan ayat kita tadi mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita perlengkapan senjata Allah. Ini saudaraku, perlengkapan senjata Allah. Nah, dengan perlengkapan inilah kita bisa kuat. Dengan perlengkapan ini kita bisa kuat. Kita bisa berani. Kita bisa berperang untuk mengalahkan musuh. Berani. Kita merasa kuat karena ada kuasa yang di dalam kita yang membuat kita kuat. Dan kekuatan dari Tuhan, perlengkapan senjata Allah ini membuat kita bisa mengalahkan musuh dari luar itu. Bentuknya macam-macam, saudaraku. Ada satu orang atau satu keluarga, dia diberi musuh kesulitan ekonomi. Udah kerja keras, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, katanya gitu ya. Tapi begitu-begitu saja, peperangannya ekonomi. Tapi herannya orang ini bisa kuat. Dia nggak banyak nuntut. Terus bilang, burung di udara, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Berlebihankah orang itu? Tidak. Tapi bisa kuat, kenapa? Ya itu, saudaraku, ada kuasa tadi. Ada orang yang dihadapkan pada sulitnya berada dalam lingkungan pekerjaan yang selalu mendiskreditkan, atau di dalam keluarga yang gelombangnya pasang surut. Ya, atau saudaraku, kita dihadapkan pada hal-hal yang lebih ekstrim. Ya. Narkoba. Sulit mengalahkannya kan? Sulit. Peperangan untuk itu, iblis bisa menggunakan berbagai macam cara. Tapi Tuhan kasih perlengkapan untuk kita supaya bisa menang. Saudara-saudara, perlengkapan kekuatan dalam Tuhan. Kita kuat dengan kuasa itu kalau kita berada di dalam Tuhan. Ini penting, saudaraku. Jadi jangan sudah diberi kuasa, diberi perlengkapan, tapi kita enggak hidup di dalam Tuhan. Kalah kita. Ya. Harus di dalam Tuhan. Jadi perlengkapan yang Tuhan berikan adalah kekuatan dari Roh Kudus yang bisa membuat kita kuat. Kuat selalu di dalam Tuhan. Kuat karena kita berada di dalam Tuhan. Dalam Zakaria 4 ayat 6, satu ayat yang terkenal, bukan kuat, bukan gagah, tapi semua hanya oleh Roh Tuhan. Maka berbicaralah, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Ku, huruf besar, kunya yang dimaksud Tuhan, karena di sini Tuhan yang berbicara. Bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Di dalam perjanjian baru, Rohku, Roh Tuhan adalah Roh Kudus. Kita bisa kuat. Kuat di dalam Roh Kudus. Kuat karena di dalam kita ada kuasa. Kuat karena di dalam kita ada sesuatu yang beda, yaitu Roh Kudus.
Tuhan bilang roh yang di dalam kamu lebih besar. Amin. Roh yang di dalam kita lebih besar. Haleluya, haleluya. Perlengkapan tersebut saudaraku dijabarkan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Ini saya akan bacakan saudaraku di Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Amin. Saya memerinci ayat-ayat ini saudaraku. Saya poinkan apa saja sih perlengkapan. Sebenarnya perlengkapannya kalau di breakdown ada 6, tapi saya masukkan 8, itu kesiapan diri kita. Jadi ada perlengkapannya, kalau kita nggak siap bagaimana? Jadi ada 8 hal yang harus ada dalam diri kita. Yang 2 itu dari diri kita, dan yang 2 itu yang perlengkapan dari Allah. Yang pertama saudaraku dikatakan berdiri tegap. Ya, berdiri tegap. Saudaraku, saudara pernah lewat di Istana Presiden atau Istana Merdeka yang kerja di Jakarta? Itu ada orang yang selalu pegang senjata begini. Pernah perhatikan enggak? Ya, coba saudara lewat sana, dan setiap kali saudara lewat dia begitu. Ngapain saudara kan gitu ya? Ngapain? Pegang senjata, berdiri seperti ini. Enggak boleh begini berdirinya mesti begini. Betul ya? Kalau saudara belum pernah lihat, nanti kalau lewat jalan ke Monas ya ada ya, itu Istana Merdeka. Yang depan itu Istana Presiden, di 2 tempat itu. Atau saudara lewat di pos-pos penjagaan yang ada tempat-tempat militer dan lain sebagainya ada. Tegap. Tandanya siap. Artinya kalau ada sesuatu langsung melakukan tindakan. Siap. Orang Kristen prajurit seperti prajurit. Orang Kristen dikatakan prajurit Kristus yang siap berperang. Siap berperang melawan apa? Tadi dikatakan perjuangan kita melawan roh-roh di udara. Itu perjuangan kita. Melawan kuasa-kuasa kegelapan dengan berbagai tipu muslihatnya. Siap jadi saksi Kristus. Karena tadi dikatakan kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, jadi saksi ini penting, nanti kita akan lihat di bagian lain kenapa kita terus didorong untuk jadi saksi. Gereja terus didorong untuk jadi saksi. Yang kedua saudaraku, ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Jelas dikatakan ikat pinggangnya apa saudaraku? Kebenaran. Ikat pinggangnya kebenaran. Pria biasanya menggunakan ikat pinggang dari zaman dulu. Lalu Paulus mengambil ini menjadi ilustrasi. Harus pakai ikat pinggangnya kebenaran. Nah, kebenaran yang dimaksud adalah firman. Ini perlengkapan saudaraku. Senjata kita yang utama harus selalu terpasang dalam hidup kita. Yaitu apa saudaraku? Kebenaran. Firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu yang harus ada selalu dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Amin. Firman itu harus terus melekat dalam hidup kita.
selalu ada di dalam hidup kita. Yang ketiga saudaraku, perlengkapan yang ketiga, baju zirah keadilan. Saudaraku, baju zirah ini tameng, ya, bukan tameng. Baju zirah itu tameng menjadi kelengkapan. Prajurit Romawi itu menggunakan baju zirah terbuat dari bahan-bahan yang enggak tembus benda tajam. Ya, panah juga enggak bisa tembus. Ya, kalau saudara lihat tentara Romawi itu menggunakan baju yang kaku, saudaraku ya. Nah, itu baju zirah. Daud pakai bajunya Saul kegedean. Ya, kenapa harus pakai? Orang perang harus pakai baju zirah. Dalam peperangan rohani, saudaraku, kita harus menggunakan tameng. Menggunakan tameng. Sehingga kita bisa menahan berbagai serangan dari iblis. Artinya kita harus siap. Dan dikatakan di sini baju zirah itu keadilan. Nah, keadilan itu dituntut di mana-mana, termasuk kita sebagai orang Kristen dalam peperangan iman, kita dituntut adil. Nah, saudaraku, baju zirah ini dikatakan baju zirah keadilan. Artinya saudaraku, kalau kita berperang melawan kuasa kegelapan, kita punya tameng karena kita adil dalam bersikap dalam hidup ini. Jujur, tulus, itu bagian dari keadilan dalam peperangan rohani. Sehingga si iblis gak bisa menuduh, kamu aja begitu, kamu juga gak adil. Nah, kita tutup itu dengan baju. Ketulusan hati, keadilan, kejujuran. Nah, puji Tuhan. Yang keempat, kaki yang berkasut. Yang pakai sepatu, pakai kaos kaki, bukan itu yang dimaksud. Kasut itu kalau sekarang kita bisa sebut sepatu lah gitu ya. Sepatu zaman dulu disebut kasut. Jadi orang Kristen itu harus memakai sepatu berkasut gitu ya, berkasut. Ini bicara tentang memberitakan Injil. Kamu akan menjadi saksiku. Apa yang disaksikan? Injil, saudaraku. Memberitakan Injil. Roma katakan betapa indah tapak kaki orang yang memberitakan Injil. Saudara pernah lihat tapak kaki saudara bagus enggak? Enggak ya? Berarti saudara belum beritakan Injil semua. Iya. Kalau tapak kaki orang yang memberitakan Injil, Alkitab bilang indah. Lah saudara yang dibikin indah tangannya doang kan ya, dikasih kutek, dirawat, kaki mana? Kaki ditutupin aja kan gitu ya. Tapak kaki orang yang memberitakan Injil indah. Karena itu kita harus beritakan Injil. Saudaraku, jadi orang Kristen bukan hanya mengerti firman dan menikmati berkat saja. Garis bawahi ini saudaraku. Jangan sekedar menikmati berkat saja atau mengerti firman. Itu belum lengkap. Perlengkapan senjata Allah adalah kasut untuk beritakan Injil. Hidup kita enggak bisa menang dengan hanya menikmati berkat dan ngerti firman. Enggak, saudaraku. Mengerti firman, diberkati, wah senang saudaraku. Alkitab masih meminta lebih, yaitu memberitakan Injil. Oh, saya kan jemaat biasa. Saudara punya keluarga, saudara punya tetangga, saudara bercerita tentang berkat yang saudara nikmati, siapa yang beri berkat, siapa yang sembuhkan, siapa yang tolong, itu bagian dari bersaksi. Ya, saya pergi ke berbagai tempat, beritakan Injil. Beritakan Injil. Nah, saudaraku, kalau pergi, saya ketemu orang-orang, saya melayani, beritakan Injil. Nah, saudara bisa dukung itu dengan apa yang saudara bisa perbuat. Sehingga Injil bisa sampai ke berbagai tempat. Lalu perisai iman yang kelima. Perisai itu alat untuk bertahan. Alat untuk bertahan.
Ada serangan yang dahsyat dari si iblis. Jika kita memiliki perisai iman, maka perisai iman ini akan membuat anak panah. Ya, perisai itu dipegang begini, saudaraku. Jadi ada anak panah yang diluncurkan iblis. Ada senjata iblis. Apakah itu trisula ataukah itu pedang, kita nggak mau tahu. Tapi kalau kita punya perisai iman, kita akan bisa menahan itu semua. Amin. Kita bisa tahan dengan perisai iman itu. Anak panah iblis kalau dia luncurkan nggak satu, saudaraku, banyak. Artinya kesukaran, percobaan, masalah yang iblis kirim itu nggak satu, tapi banyak. Kita harus lihat, kita harus aku itu banyak. Tetapi dengan perisai iman, kita bisa mentahkan semua itu. Amin. Kita bisa tahan dan kita bisa kalahkan. Anak panah si iblis itu tidak akan menyentuh kita. Yes. Ya, kita nggak bisa dilukai kalau kita punya perisai iman. Yang keenam, saudaraku, kita membaca adanya ketopong keselamatan. Ketopong itu di kepala. Ini, saudaraku, mengandalkan pikiran Kristus. Ya, saya taruh dalam hati. Masa pikiran saja, mungkin ada yang mengatakan begitu. Tentu dari hati. Jadi mengandalkan Kristus dalam hati dan dalam pikiran. Seringkali si iblis itu kan membolak-balik firman, dia bolak-balik cerita. Ya. Jadi kalau iblis itu membolak-balik ke Hawa di Taman Eden juga firman dibalik. Dia bisa create itu. Sepertinya iya. Nah, saudaraku, kenapa kita harus sering baca firman, dengar firman? Supaya pikiran kita dipenuhi dengan firman, dan ini menjadi alat, jadi senjata untuk mengalahkan tipu daya iblis. Waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, apa kata Tuhan Yesus? Kan menjawab, apa kata Tuhan Yesus? Sudah tertulis, seperti tertulis. Betul? Kenapa Tuhan Yesus jawab itu? Karena ada di kepalanya, ada di hatinya firman. Sehingga bisa menjawab, mementahkan apa yang diinginkan iblis yang sudah di-create itu, yang sudah direkayasa itu. Jadikan batu ini roti. Lalu Tuhan bilang apa? Seperti sudah ada tertulis, manusia hidup. Iya. Saudara-saudara, sudah tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari nasi dan sate. Karena kita orang Indonesia. Begitu? Enggak. Sudah tertulis manusia bukan hidup dari roti tapi dari firman. Karena itu firman harus terus penuh dalam hati dan pikiran kita. Supaya kita bisa menjawab, mengalahkan si iblis yang penuh dengan tipu daya. Berdoa, pedang roh, saudaraku. Yang ketujuh, pedang roh. Semua alat bertahan, saudaraku. Kali ini alat menyerang. Ada yang bisa main pedang? Enggak ada pedang untuk bertahan, pedang untuk menyerang. Ya. Ada alat untuk bertahan, tapi juga ada alat untuk menyerang. Pedang roh adalah alat untuk menaklukkan iblis, menghancurkan pekerjaannya, menaklukkan segala tindakan-tindakan yang merugikan kita, sehingga kita jadi pemenang. Saudara-saudara, pedang roh, ya, pedang roh, kita harus miliki itu. Ya, kita baru saja melewati masa doa pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Pertahankan suasana itu, ya, pertahankan semangat itu, supaya kita terus dilengkapi dengan pedang roh. Amin. Dilengkapi dengan pedang roh. Lalu berdoa, saudaraku.
berdoa. Di bagian terakhir, bukan berarti tidak penting, ya, bukan berarti kurang penting. Berdoa dikatakan harus terus-menerus, terus berdoa, harus selalu kita lakukan agar kita terhubung, agar kita connect terus-menerus dengan Tuhan. Seperti kita punya HP, kuotanya boleh kosong, kalau enggak bisa terhubung dengan rekan, enggak bisa terhubung dengan keluarga dan lain sebagainya. Ya, apa yang membuat kita terhubung dengan Tuhan? Kalau kuota di HP saudara selalu pikirkan enggak boleh kurang, supaya bisa terkoneksi dengan rekan, dengan keluarga. Pernah enggak saudara pikirkan bagaimana supaya kita bisa terus terkoneksi dengan Tuhan? Doa. Doa itu membuat kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Dan kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, pujian tadi katakan apa saudaraku? Saat ku perlu Tuhan ada, saat ku Tuhan tahu, dan seterusnya. Ya. Saat kita perlu Tuhan ada. Kenapa sih? Karena terkoneksi. Kalau enggak terkoneksi ya enggak tahu saudaraku. Tuhan enggak tahu. Saudara mau terkoneksi terus dengan Tuhan? Doa. Maksudnya hari Rabu ditunggu di sini juga. Iya. Puji nama Tuhan. Jadi ada 8 poin di bagian kedua ini yang harus kita perhatikan supaya kita lengkap. Ya, lanjut poin berikut, dikatakan supaya kamu dapat bertahan dari tipu muslihat iblis. Nah ini tipu-tipu saudaraku. Iblis itu enggak berani langsung. Dia pakai berbagai cara. Dia pakai berbagai cara. Yang berhadapan langsung tuh kalau orang dirasuk setan tuh kita hadapi langsung tuh. Dan iblis selalu kalah saudaraku. Selalu kalah, amin. Kita punya pengalaman itu, iblis selalu kalah. Nah dia pakai berbagai cara. Dia bujuk, dia rayu dan lain sebagainya. Alkitab mengatakan yang kita hadapi roh-roh di udara. Bukan hanya punya kuasa tapi punya kekuatan yang besar. Bukan hanya punya kekuatan yang besar tapi licik. Apa saudaraku? Licik, iblis itu licik. Jadi kata-kata tipu muslihat ini bisa berarti bahwa iblis itu menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan atau keinginannya. Orang bilang menggunakan segala cara untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Paham itu saudaraku? Nah artinya begini saudaraku, jika ada orang yang menggunakan segala cara untuk mencapai keinginannya, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, orang tersebut sudah ditaklukkan. Ya, orang tersebut sudah ditaklukkan oleh tipu muslihat iblis. Jangan heran, saudaraku, ada banyak orang yang lanjut terus dalam kesalahannya dan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya sebab mereka sudah ditaklukkan, pikirannya ditaklukkan, hatinya sudah ditaklukkan oleh tipu muslihat iblis. 2 Korintus 11 ayat 14 saudaraku. Ini harus kita ketahui. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Iblis kalau datang dia dengan badan hitam, besar, rambut berbulu, jelas-jelas. Orang Kristen kalau tahu itu, dia langsung dalam nama Yesus, ambil salib, ambil garam, ambil minyak urapan. Diperlengkapi senjata Allah atau senjata ngawur itu saudara. Iya. Kalau iblis datang dengan sosok seperti itu, wah, gampang dilawan.
Kalau ke para ibu-ibu dia datang dengan itu yang tadi tuh besar, tinggi, hitam, berbulu gitu, lari ibu-ibu. Kalau ke yang bapak-bapak rambut panjang, baju putih, lari mendekat bapak-bapak. Ah, menyamar sebagai malaikat terang. Saudaraku, ketika maksud saya dalam tulisan Yahudi, saudaraku, ada tulisan Apokalips dari Musa, itu mengatakan bahwa tentang peristiwa yang terjadi di Eden, Hawa dicobai, itu disebutkan iblis menyamar, ya. Iblis menyamar sebagai malaikat justru bagi pemahaman orang Yahudi, gitu ya. Ya bentuknya bisa mungkin ular terlihat cantik begitu ya, sehingga terlihat ganteng atau gimana, terlihat seperti teman baik misalnya, dan ini menggerakkan Hawa, membuat hati Hawa tunduk. Lalu kata-katanya balik-balik firman, dan ini membuat Hawa terbawa. Nah, ketika Paulus menuliskan ini, kemungkinan sekali Paulus juga sedang teringat tentang peristiwa di Taman Eden. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Nah, tipu muslihat iblis ini dilakukan dengan berbagai cara. Tujuannya satu, meyakinkan bahwa iblislah yang benar, meyakinkan bahwa iblis tidak pernah salah, meyakinkan bahwa iblis sanggup membantu, sanggup menolong, sanggup memberi apa saja yang kita perlu. Iya, saudaraku, iblis menyamar sebagai penolong, iblis menyamar sebagai pemberi berkat. Karena itu kalau ke gereja hanya cari berkat, iblis pun bisa kasih berkat. Cari ke gereja untuk sembuh, iblis bisa nggak sembuhkan? Bisa, bisa. Bim salah bim, langsung, tadinya patah ini, langsung sembuh. Bisa kan? Kita tahu itu ada. Kita tahu itu ada. Iblis bisa memberikan apa saja untuk meyakinkan bahwa manusia nggak perlu Tuhan. Cukup dengan saya saja, kata iblis. Dia menyamar sebagai malaikat terang. Nah, kita bersandar pada Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus memberi kekuatan pada kita untuk menang. Saya yakin Tuhan menolong kita, memberi kekuatan pada kita, kita bisa mengalahkan roh-roh di udara. Kita baca poin terakhir, saudaraku, peperangan melawan roh-roh di udara. Roh-roh di udara itu menguasai jagat raya ini. Ingat itu, saudaraku. Ya. Seluruh jagat raya ini ada dalam kuasa si jahat. Masa iya sih Pak Pendeta, bukankah Yesus? Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 19, saudaraku. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini, saudaraku, yang membuat mengapa kita harus dekat dengan Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan dari Tuhan? Karena seluruh dunia ada di dalam kuasa si jahat. Kita sebagai orang percaya harus tahu ini. Harus paham ini. Kenapa harus paham? Ini membuat kita waspada. Amin. Kalau kita tahu ada bahaya, kita waspada. Kalau kita tahu ada bahaya, kita berhati-hati supaya jangan kita celaka. Ya. Kalau ada bahaya yang mengancam, kita waspada, kita enggak ceroboh, kita berhati-hati supaya jangan kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena itu hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Miliki perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa mengalahkan tipu daya iblis, kekuatan-kekuatan iblis, dan kita selalu menjadi pemenang. Mazmur 60 ayat 14, singer dan musik saya persilakan maju ke depan.
Mazmur 16, kita baca sama-sama ayat ini. Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Saudara tahu lagu ini? Bahwa serta dengan Allah. Dulu kalau nyanyi, dan Dia akan, kakinya begitu ya. Padahal yang injek-injek Tuhan ya. Kita peragakan untuk membangkitkan iman kita. Jadi saudaraku, marilah kita andalkan Tuhan. Karena dengan Allah, dengan Tuhan, kita mampu mengalahkan para lawan kita. Dengan Tuhan, kita bisa menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan dalam peperangan iman. Dalam peperangan hidup ini, Tuhan sudah lengkapi kita. Gunakan itu dan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, mungkin ada saudara yang sudah benar-benar tidak mampu menghadapi peperangan ini. Sudah lelah, sudah capek, gak mampu lagi. Dengarkan baik-baik firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan memperlengkapi saudara dengan kuasa, dengan Roh Kudus. Sehingga kita bisa melakukan perlawanan di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Dan Tuhan akan menginjak musuh-musuhmu. Tuhan akan menginjak-injak para lawanmu. Dan kita menjadi pemenang. Jadikan Tuhan andalan, jadikan Tuhan harapan. Yes, Kau Tuhan jadi andalan. Kau Tuhan jadi andalanku. Yes, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup pelaku. Aku percaya, aku percaya padamu. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Saudara-saudara yang yakin ada mujizat, angkat tanganmu, katakan aku percaya. Yes, amin, 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 haleluya. Yes, aku percaya Tuhanku dahsyat. Engkau dahsyat ya Tuhan. Dan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesusku yang begitu luar biasa. Engkau Tuhan jadi andalan kami. Engkau Tuhan kekuatan kami. Lawati kami pagi ini. Beberapa saudara yang ada di ruangan ini sudah lelah, capek dan tak mampu lagi. Beberapa pemirsa yang saat ini online juga mengalami hal yang sama, lelah dan tak mampu lagi. Tapi kami berdoa bersama, Tuhan, hampirilah mereka, jamah dan beri kekuatan di dalam Tuhan. Lengkapi dengan perlengkapan senjata Allah, sehingga saudara-saudara kami bangkit dan bangkit, mampu melawan kuasa-kuasa yang mengganggu hidup mereka. Nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman ini membuat anak-anak-Mu jadi semakin kuat dan berjalan terus bersama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, berkatilah semua yang hadir.
baik hadir di tempat ini maupun secara online. Berkati dengan berkat berlimpah jasmani dan rohani. Tuhan kontrol hidup mereka dan covering hidup mereka, sehingga kami semua aman dan nyaman di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati korban, persembahan, persepuluhan anak-anak-Mu. Berlipat kali ganda Tuhan curahkan berkat bagi setiap keluarga, bagi setiap pribadi, juga usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu. Sehingga semakin dirasakan bagaimana kasih sayang Tuhan terus dinyatakan. Semua yang melayani musik, melayani multimedia, dan semua yang terlibat aktivitas pelayanan pagi hari ini, biar Tuhan berkati pendidikan, pekerjaan, dan masa depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan, pimpin kami pulang, dan biar penyertaan Tuhan hari ini, minggu ini dan sepanjang hidup kami menjadi semakin indah dan semakin indah. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.